Gila sih ini bro, si DC bisa lacak lokasi kalian secara live. Dan bahkan dia bisa tahu email, merek, handphone kalian. Perhatikan ini baik-baik. Dalam video ini gue akan membahas DC melakukan pelacakan menggunakan GPS dan dia bisa tahu alamat lokasi sesuai titik Anda pada hari ini. Gak hanya itu, dia juga bisa tahu merek handphone kalian. Canggih juga DC ya. Dan kita akan bongkar caranya bagaimana untuk mengetahui lokasi titik keberadaan kalian. Dan ini khusus pengguna pinjaman online. Jadi teman-teman punya pinjaman online, ya harus tahu. Dan teman-teman mendapatkan teror pelacakan dari DC pinjaman online, teman-teman tonton sampai selesai dan kita akan kupas dan gua akan berikan tutorialnya seperti apa. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Menjual. Pada video kali ini kita akan membahas DC dari pinjaman online melakukan pelacakan menggunakan GPS nasabah yang galbay pinjol. Dan itu secara live diketahui dengan DC. Jadi walaupun Anda beda KTP, mereka pasti akan datang karena dia sudah mendapatkan GPS kalian secara live. Lalu bagaimana solusinya? Lalu bagaimana cara ngatasinya? Gua akan bagikan, tapi sebelum gua akan bagikan, kita akan berikan bocorannya seperti apa. Cara DC untuk mendapatkan GPS kalian, cara DC untuk mendapatkan titik lokasi kalian sesuai dengan Anda tinggal saat ini. Oke, teman-teman, sebelum gua akan memberikan tutorialnya atau caranya, gua akan menampilkan bukti bahwa ada salah satu nasabah atau dia seorang anggota dari grup WA Tools Pinjol, dia memberikan informasi seperti ini. Ini teror dari DC pinjaman online. Oke, kita akan bacakan. Batumbu tidak pernah menawarkan cicilan. Jadi bayarkan tagihan Anda hanya melalui aplikasi. Jangan pernah terima kode pembayaran dari WA atau di luar aplikasi. Itu penipuan. Oke? Kita akan baca singkat aja di paling bawah. Waspadalah, waspadalah. Waduh, kata-katanya ya kan ngeri-ngeri juga ya. Halo, mana ini bayar udah jatuh tempo juga. Di bawahnya lagi ada sebuah gambar. Di bawahnya lagi ada bertulisan merek alat Samsung, nomor kode alat. Ini tipe Samsung ya, SM strip bla bla bla. Di bawahnya lagi ada tulisan email. Di bawahnya lagi, dia menampilkan sebuah format email. Dan kalian bisa lihat format emailnya, FFFF, F-nya banyak banget ya, bla bla bla, banyak. Gue nggak bisa bacakan ini karena kelamaan. Nah, akan gue jelaskan dari 3 poin ini, gue akan jelaskan. Ini edukasi teman-teman, tolong perhatikan ini baik-baik, agar teman-teman saat mendapatkan sebuah pesan kayak gini, teman-teman nggak takut lagi. Karena teman-teman sudah mendapatkan dasar ilmunya seperti apa. Gue akan kasih tahu dan gue akan jelaskan dan gue berikan tutorialnya bagaimana untuk mendapatkan titik lokasi sesuai dengan GPS kalian. Dan tidak hanya mendapatkan GPS kalian aja, tapi mendapatkan merek handphone kalian. Oke, di kalimat yang atas mereka mengatakan Batumbu. Ini dari aplikasi pinjol ilegal Batumbu. Dan gue akan memberikan penjelasan tentang aplikasi pinjol ilegal Batumbu. Ya. Yang kedua adalah DC melampirkan sebuah screenshot berupa GPS atau maps GPS atau maps keberadaan Anda. Ini sebenarnya bisa didapatkan siapa saja, ya. Dan yang ketiga adalah email. Email kodenya bla bla. Nah, teman-teman juga harus tahu ketika Anda mendapatkan sebuah pesan kayak gini, jangan takut dan jangan panik. Ini sudah jelas sekali modusnya menakut-nakuti kalian. Menakut-nakuti kalian, gertakan saja. Dan selanjutnya, teman-teman juga harus tahu bahwa email itu ya, kalau kode email itu adalah nomor random atau numerik random. Tidak menggunakan huruf. Tidak menggunakan huruf
kalau email, tapi dia menggunakan numerik random, nomor random atau nomor ngacak ya. Dan selanjutnya, ketika teman-teman mendapatkan sebuah screenshot GPS, bisa jadi di sini benar-benar mendapatkan lokasi titik Anda. Dari mana dia mendapatkan titik lokasi GPS kalian? Pada saat Anda menginstal aplikasinya, maka yang terjadi Anda mengizinkan akses lokasi. Makanya DC dari pinjaman online ilegal atau legal, mereka bisa mendapatkan titik lokasi kalian. Kenapa? Karena Anda pada saat install aplikasinya telah mengizinkan akses lokasi. Ya. Lalu bagaimana caranya? Gua akan berikan jawabannya nanti. Caranya bagaimana? Dan selanjutnya tentang Batumbu, aplikasi pinjol ilegal Batumbu. Pinjol ilegal Batumbu. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa platform dari Batumbu ini memiliki dua versi. Yang pertama versi yang ilegal, yang kedua adalah versi legal. Kalau versi yang legal dari pinjol Batumbu tidak memiliki APK, dia hanya adanya di website. Ya, aplikasinya berbasis website. Kalau pinjol yang versi legal. Namun kalau untuk versi yang ilegal, dia platformnya, aplikasinya berbasis APK Android. Ya, jelas sekali. Jadi kalau teman-teman mendapatkan sebuah APK yang namanya Batumbu, sudah jelas itu versinya ilegal. Kalau yang legal, adanya di website. Nah, teman-teman, gua akan tunjukkan perbedaan pinjol legal yang asli dan pinjol ilegal. Ya, perhatikan. Ini sebelah kiri, ya. Sebelah kiri, sebelah sini ya. Kalau misalkan kalian lihat, untuk URL-nya dia menggunakan IP address, bukan menggunakan hostname-nya. Jadi untuk pinjol ilegal, hostname-nya atau URL-nya dia menggunakan IP address, dan untuk yang sebelah kanan, yang aslinya dia menggunakan domainnya ID, Batumbu ID. Itu yang asli. Jadi agak sedikit kemirip-miripan antara yang versi ilegal dengan yang legal, ini hampir mirip. Perbedaannya dari hostname-nya saja. Ya, kalau hostname dari pinjol ilegal menggunakan IP address itu gua sudah kasih tandanya. Ya, dan kalau yang legal seperti yang sebelah kanan ini. Dan teman-teman, apabila Anda mendapatkan sebuah pesan yang kalian tidak kenal dan berupa promosi pinjaman online dan orang tersebut menawarkan sebuah link, jangan kalian klik dan jangan kalian download. Itu adalah modus dari pinjol ilegal, dan teman-teman juga harus tahu bahwa aplikasi pinjol Batumbu yang versi ilegal ini sangat berbahaya sekali. Berbahayanya yang pertama dari aplikasi pinjol ilegal Batumbu, dia bisa meretas isi kontak, galeri, log panggilan, dan masih banyak sekali. Aplikasi pinjol ilegal Batumbu yang versi ilegal tidak ada di Play Store, tidak ada di dalam Play Store. Aplikasi pinjol Batumbu yang versi ilegal sangatlah berbahaya jika teman-teman menginstalnya. Apalagi teman-teman punya tunggakan, punya pinjaman di aplikasi pinjol Batumbu yang versi ilegal, mungkin nominalnya kecil sekali. Paling besar mungkin 500.000. Tapi keselamatan data privasi kalian tidak kalian pentingkan. Ini yang sangat berbahaya sekali. Bayangkan saja Anda punya utang 500.000, tapi data privasi kalian di dalam handphone kalian itu terancam. Karena dia bisa mengambil buku kontak, log panggilan, dan isi SMS, dan isi galeri, dan masih banyak sekali yang dia retas. Solusinya bagaimana? Dengan pembahasan dari awal sampai sekarang. Solusinya, ketika Anda sudah terlanjur menginstal aplikasi pinjol yang sifatnya bahaya, ataupun pinjol legal atau ilegal, solusi yang paling terbaiknya adalah menginstal aplikasinya. Menginstal aplikasinya. Apakah hapus cache dan hapus data?
Dan teman-teman, kalau untuk menginstal aplikasi dari pinjol ilegal atau legal dengan cara menghapus cacat dan hapus data, ini fungsinya hanya untuk menambah ruang memori internal kalian, bukan untuk menghapus data di pinjaman online. Bukan menghapus, tapi untuk menambah ruang memori internal kalian. Jadi kalau kalian nggak hapus catat dan nggak hapus data, ini juga nggak masalah. Tapi lebih bagusnya lagi, kalau teman-teman sudah pensiun dari pinjaman online, ini saran dari gue, reset setelan public handphone teman-teman, agar bersih total. Tapi kalau kalian sudah install aplikasinya, lalu di-uninstall aplikasinya, pasti ada dampak setelah kalian uninstall. Apa dampaknya ketika Anda memiliki sebuah aplikasi yang berbahaya? Pasti HP kalian baterainya cepat, panas, boros, dan lemot HP kalian. Kenapa gue bisa ngomong seperti itu? Karena gue pernah melakukan uji coba. Ketika kita melakukan install APK di HP kita, di HP pribadi kita, yang terjadi baterai kita cepat panas, ya HP-nya lemot, dan boros baterai. Kenapa bisa itu terjadi? Karena setiap menit, setiap detik, data di handphone kita selalu mengirim data ke dalam server pinjol. Dan internet di HP kalian ini terkuras habis, kesedot habis. Karena dia sedang upload data di dalam servernya pinjol. Ibarat kalian mengupload sebuah file 1 GB ke dalam Google Drive, pasti membutuhkan data internet yang cukup kencang. Jadi gambarannya seperti itu bro. Kalau kalian punya data 1 GB upload ke Google Drive, apa yang terjadi? Pasti akan hangat HP kalian karena ada proses penguploadan data, dan di mana itu prosesnya menggunakan data internet yang stabil atau yang kencang. Mungkin segitu aja informasinya, nggak panjang-panjang, karena kalau gue bahas terlalu panjang teman-teman bingung, pusing, karena ini gua menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin kalian mudah cerna. Karena apa? Orang bermain pinjol, kebanyakan orang-orang gaptek ya, dan banyak sekali member gua ini yang gaptek-gaptek ataupun ibu-ibu, ya kebanyakan ibu-ibu nih. Member-member gue ataupun subscriber gue juga mungkin ada yang kebanyakan ibu-ibu. Jadi gue coba peruntukan perlahan-lahan agar teman-teman paham, mengerti, dan terutama kalau teman-teman sudah mengerti, tentu tidak lagi dibodoh-bodohi dengan konten kreator yang ada di TikTok, joki pinjol, ataupun yang ada di YouTube yang konten-konten yang so tahu, dan menimbulkan teman-teman salah berpikir. Dan teman-teman juga di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, link grupnya ada di dalam deskripsi, dan teman-teman juga yang mau join ke dalam grup kita, silahkan saja request dengan admin Rifaria. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalbaik.